Shalom, damai di hati. Senang sekali kita boleh berjumpa bersama pada hari ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan lewat Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian bacaan Alkitab dalam Injil Markus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita telah berada di minggu-minggu Advent. Ada 4 minggu Advent yang akan kita lalui, kemudian kita akan memasuki perayaan Natal. Kata Advent dari kata Latin Adventus artinya kedatangan. Berarti kita sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Advent yang pertama telah terjadi pada peristiwa kelahiran di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Ada cerita tentang Yusuf dan Maria, ada cerita tentang orang Majus, para gembala, ada binatang-binatang. Kemudian bayi itu bertumbuh menjadi besar. Dia menjadi guru agung yang mengajar dan melayani. Dia menderita, dia mati, dia dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan, naik ke sorga, dan dia akan datang kembali. Dan kita sementara menantikan kedatangannya kembali atau parusia. Kedatangannya yang pertama, dia datang sebagai bayi mungil, sebagai sang penebus juru selamat kehidupan kita. Tetapi kedatangannya kembali, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi kita semua. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita ini. Di minggu-minggu Advent ini kita harus mempersiapkan diri, introspeksi diri, membaharui diri. Ada pertobatan supaya kita siap untuk menyambut kedatangannya. Kita sekarang telah berada di minggu Advent yang ketiga. Tinggal 1 minggu Advent lagi dan kita akan merayakan Natal. Seberapa banyak umur kita saat ini, tentu sebegitu banyak juga kita telah merayakan Natal. Contohnya misalnya umur kita sekarang ini 50 tahun. Berarti sudah 50 kali kita merayakan Natal. Tetapi persoalannya, apakah perayaan Natal setiap tahun telah membuat kita hidup dalam pertobatan? Apakah perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun mengantar kita untuk terus membaharui diri? Kalau kita merayakan Natal tidak ada pertobatan, tidak ada pembaruan diri, maka perayaan Natal itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Tetapi ketika kita merayakan Natal, kita senantiasa membaharui diri, mempersiapkan hati kita, hidup dalam pertobatan, maka Natal itu akan terus bermakna di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudara kita lihat bacaan kita dalam Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus ini ditulis untuk jemaat yang sementara tertekan, mereka ditindas di bawah kekuasaan Romawi.
Mereka mengharapkan ada Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka. Mesias berarti yang diurapi. Siapakah Mesias itu? Mesias itu menunjuk pada Yesus Kristus. Makanya di ayat 1, penginjil Markus menuliskan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Penulis Markus mau mengungkapkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang layak disembah dan layak ditinggikan. Dalam ayat yang kedua, penginjil Injil Markus mengutip nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia katakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jauh sebelum datangnya Yesus Kristus, maka tampillah seorang utusan. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, dia berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perhatikan di sini, tempat pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu di padang gurun. Bukan di kota besar, bukan di istana, tapi di padang gurun. Padang gurun lambang penderitaan. Mana ada orang di padang gurun? Di padang gurun yang ada adalah kehausan. Tetapi justru di tempat itu dipakai oleh Yohanes Pembaptis untuk berseru, bukan sekedar berbicara, tetapi ada ajakan, ada panggilan untuk semua orang untuk senantiasa mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Dia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan betapa hebat kuasa Tuhan yang bekerja. Seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengubahkan kehidupan. Alkitab mencatat dalam ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mengaku dosa. Mereka menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Dan dikatakan sosok dari Yohanes Pembaptis. Dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang. Bukan belalang serangga. Tetapi kalau di Israel, belalang itu adalah tanaman yang dapat dimakan atau tumbuhan. Makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Itu berarti Yohanes Pembaptis tidak mempermasalahkan penampilannya. Dia tidak mempermasalahkan apa yang dimakannya. Tetapi dia mau melakukan pelayanan dengan kesederhanaan. Dia fokus untuk melakukan panggilannya. Tugas untuk mempersiapkan orang agar dapat menyambut kedatangan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis juga memberitakan bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini tanda kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Membungkuk untuk membuka tali kasut itu dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya, dan ini pekerjaan yang paling rendah dan paling hina. Tapi Yohanes katakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena dia tahu dia tidak layak untuk melakukan itu. Ini adalah tanda kerendahan hatinya. Dan Yohanes memberikan perbedaan yang besar. Bahwa dia membaptis dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, apa pesan firman untuk kita semua di minggu Advent ini? Bahkan akan menyambut Natal Yesus Kristus. Pertama firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Persiapkan hati. Sambutlah Tuhan Yesus. Persiapan hati sangat penting. Bagaimana kita mau hidup dalam pembaharuan. Bagaimana kita mau hidup dalam pertobatan. Pertobatan atau metanoia berarti ada perubahan di hati dan pikiran kita. Bertobat berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita mau berbalik datang kepada Allah.
Betapa penting kita hidup dalam pertobatan. Karena hanya dengan hidup dalam pertobatan, bahkan membaharui diri, maka berarti kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita ini. Memang saudara, dalam merayakan Natal ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Ada persiapan jasmani, ada persiapan rohani. Kalau mau jujur, banyak kali yang kita persiapkan adalah persiapan jasmani, persiapan lahiriah, baju baru, sepatu baru, penampilan baru. Itu tidak salah. Tetapi jangan sampai persiapan lahiriah, jangan sampai persiapan jasmani menggeser persiapan rohani kita, persiapan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita hidup dalam pertobatan. Kita mau terus membaharui diri. Kita buka hati untuk dibaharui oleh Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pembaharuan sehingga kita senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Itu pertama. Betapa penting ada pembaharuan hati untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua dari bacaan ini, di Minggu Advent ini, bahkan ketika kita akan merayakan Natal, betapa penting kita hidup dalam kesederhanaan dan memiliki kerendahan hati. Yohanes Pembaptis ketika melayani, dia memiliki kerendahan hati, dia melayani dalam kesederhanaan. Nah, kita juga diingatkan, mari kita memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka tidak ada pelayanan yang murni. Ketika kita mau melakukan tugas pelayanan, biar kita rendah hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan dalam hidup ini. Ketika kita akan menyambut Natal, biar kita juga hidup dalam kesederhanaan. Kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ketika kita merayakan Natal dengan kesederhanaan tetapi ada Yesus di dalamnya, maka ada kedamaian di tengah-tengah hidup kita. Tapi ketika kita akan merayakan Natal tanpa Yesus di dalamnya, itu cuma sekedar pesta Natal. Alangkah senangnya kita ketika merayakan Natal ada damai, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita harus merayakan Natal dengan kesederhanaan, dengan penuh kerendahan hati, agar kita senantiasa dilayakkan untuk datang kepadanya. Dan terakhir dari bacaan ini, kita diingatkan ketika kita merayakan minggu-minggu Advent dan akan memasuki perayaan Natal maupun untuk menyambut kedatangannya kembali. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ingat Yesus Kristus anak Allah. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang punya kuasa. Karena itu kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya. Apapun kegalauan hati kita untuk menyambut Natal, apapun keberadaan kita, situasi apapun yang sementara kita alami, ingat, Yesus lebih besar daripada persoalan hidup kita. Biar kita mau fokus kepada Tuhan. Dia figur utama dalam hidup kita. Kita mau fokuskan diri kita kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk menyambut kedatangannya. Apakah lewat kelahiran atau Natal, ataukah lewat kedatangannya kembali ke dunia ini. Kedatangannya, dia datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi kita semua. Alangkah indahnya ketika dia dapati kita hidup layak, hidup benar, hidup berkenan di matanya. Karena itu persiapkan hati kita. Sambutlah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.